bukan ngaku-ngaku agama Islam, teriak-teriak tadi semua, tapi tidak pernah berbuat. Takut dengan siksa kubur, tapi terus mendekati siksa kubur. Takut dengan neraka, tapi terus mendekati neraka. Bagaimana kau akan berpikir seperti itu? Kaulah yang dirugikan oleh dirimu sendiri, saudaraku, sahabatku semua. Maka inilah sabda Palon menagih janji adalah nanti akan muncul. Hari ini saksikan di YouTube, di Twitter, di Instagram, di TikTok, di Facebook, kamu akan saksikan. Pencerah-pencerah akan muncul dari semua. Karena Abah dalam bulan ini saja bertemu dengan mereka-mereka semua. Karena kamu menganggap mereka itu sudah mati. Maka Abah suka marah kepada orang-orang yang menganggap gurunya itu hebat, tapi kamu bikin haul. Mana bikin haul? Kepada diketawakan oleh dianya sendiri. Haul. Kalau kamu percaya ada haul, kenapa kamu nggak bikin muludan, kamu bikin buat Nabi Muhammad. Tapi kenapa kamu nggak bikin haul buat Nabi Muhammad? Kenapa ulama tidak bikin haul buat Nabi Muhammad? Karena dia hidup. Di mana? Pada setiap segala yang hidup. Hakikatnya. Dan Allah sudah mengingatkan wala tasabannal ladina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Kalau Allah bilang yurzaqun, dikasih rizki. Nah, kalau udah ngomong rizki, berarti rizki untuk jasadnya, rizki buat hatinya, rizki buat jiwanya, rizki syariatnya, tarekatnya, hakikatnya. Dan mereka hidup. Maka Abah kasih tahu, silakan kalian percaya dan enggak. Nah, itulah tadi. Makanya sebenarnya tidak ada haul Tuan Syabul Qadir sebenarnya. Tidak ada haul Rasulullah. Tidak ada haul kalau kalian anggap gurumu itu adalah udah ma'rifat. Tapi kalau memang belum ma'rifat jadi haulkan lah. Nah itu. Gitu kan tadi semua. Karena dianggap mati. Gitu kan tadi semua. Kenapa kamu anggap mati? Karena kamu nggak menyaksikannya. Bahkan kamu tidak berhenti belajar darinya hari ini. Bagi Abah itu terus belajar dari mereka. Dalam bulan ini saja ada Syarif Hidayatullah. Ada Angling Dharma. Ada Ratu apa namanya. Termasuk juga bagaimana Brawijaya 5. Dari semua. Prabu Siliwangi. Tadi. Surawi Sesa. Kemudian masih banyak lagi. Tadi semua ya. Ada lagi bilang, wah itu iblis. Kabar saya itu. Jangankan iblis. Kamu ada jinnya saja di tubuhmu. Kau tanamkan ilmu kebal. Pasti kamu muntah depan saya. Dari semua. Karena jin itu tidak mau, yang kafir tidak mau dekat dengan Abah. Itulah maka di majelis Abah itu ada nama si Emen, siapa itu, jin-jin yang dulu bekas kemanapun Abu Jarrah, raja jinnya itu semua ikut dari semua. Di sini siap jadi pelayan. Di semua. Di tempat saya siap jadi pelayan. Di semua. Saya bukan penyembah jin. Gitu. Justru saya adalah tuannya mereka. Nah itu semua ya. Nah itulah yang harus difahami sahabat. Ini mulai tidur malah di belakang. Nah, inilah ya sahabat. Ini udah ada jinnya nih di belakang nih, makanya tidur. Ya. Ya itu ya sahabatku semua yang tercinta dimanapun berada. Kalian boleh komen tentang Abah, silahkan. Tetapi bagi Abah, selama indikator kebahagiaan itu ada. Karena nggak bisa dibohongi Pak, saudaraku. Apakah benar atau tidaknya resep masakmu itu nggak bisa dibohongi dari nggak enaknya masakan.
Kan itu pelajaran sederhana. Ya, baik dan buruknya amaliyah itu bisa kau lihat di penghujung kau nanam. Kalau kau nanam durian nggak pernah berbuah, kau tidak pernah menghasilkan buah, tidak pernah merasakan buahnya, berarti amaliyahmu itu belum benar. Terima kasih. Sebenarnya. Maka inilah yang harus dipahami. Harus dipahami. Bahwa wah, ya silakan. Nah, Abah sekarang dengan terus berguru pada mereka. Mereka ingat guru itu ada 3. Ada guru dohir yang hidup bisa makan bareng sama kamu, bisa ngopi, bisa udud. Ada guru goib. Itulah mereka para arif, para aulia Allah yang masih hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fisabilillah. Bagaimana bah menghubungi? Nggak usah dihubungi, dia akan datang kepadamu. Kalau kamu pantas untuk didatangi. Dia kalau kamu layak untuk didatangi, gimana? Bersihkan dadamu, hatimu. Maka dia akan datang padamu semua. Ya. Hari ini, sahabat. Ada seorang ulama kemarin telepon, maaf, ulama besar dari semua. Bahasa itu 3 kali diundang Kalimantan sampai bandara sakit saya. Ya, saya bilang, Kiai panjenengan itu baru ngomongin ma'rifat, orang syariat ngomongin ma'rifat, itu beda. Orang syariat ngomongin ma'rifat itu beda dengan orang ma'rifat. Dia sedang dongeng ma'rifat. Tuh. Kalau orang ma'rifat itu bukan mendongeng ma'rifat sebetulnya. Dia menceritakan rasa yang sudah dia lewatin, dia temui. Itulah kenapa dalam surat Quran itu sudah kul perintahnya. Kul huwallahu ahad. Ceritakan. Nah, itu. Kan itu perintahkan. Menceritakan apa? Menceritakan perjalanan hidupnya. Bahagia atau tidak bahagia? Ada samroh atau tidak ada samroh? Sahabat. Maka bagaimanapun Abah disebut sesatlah oleh kalian, terserah. Tapi Abah dan orang-orang yang ngikut Abah bahagia. Bagaimana mau kita gitu, kamu tuh salah masaknya. Ya jelas terserah, saya salah masak. Tapi yang jelas saya merasakan kok nikmat. Bener ini masakannya. Kok sedap bener ini masakan. Kok nyata ya, enak ya. Kok surga itu nyata ya. Terus ngikutin kamu yang kamu sendiri gelisah. Korban judi online, begitu. Begitu kamu yang beragama tidak punya keyakinan, benar buat otakmu itu. Nah, itulah persoalan hari ini. Tadi semua. Kenapa kamu tidak bisa keluar daripada tadi semua? Ya. Jadi sekali lagi sahabatku, segala sesuatu itu ada pahalanya. Betul Allah itu janji ajron adima. Dan ternyata pahalanya itu ternyata tadi. Pahalanya orang duren itu udah panen duren itu pahala. Jadi kamu ingin lihat pahala tadi semua. Ya itu bahagia, itu pahala. Kenapa bisa bahagia? Karena bersama Allah. Kalau sudah bersama Allah, sahabatku kamu peduli. Makanya Robi Adawiyah berkata, aku lebih suka di neraka bersama Allah. Itu pinter itu. Karena bukan surga, bukan neraka yang membuat kamu bahagia. Itu Allah. Dari semua. Dimanapun bersama Allah, kau sebut apapun namanya. Bahagialah kamu. Dari semua. Itulah kenapa Allah menyuruh kembali kepada Dia. Sahabat. Jadi pahala itu nyata. Nah sekarang keabatan balik aja tadi semua. Buat teman-teman. Apakah selama ini barangkali dengan amaliyah kalian kan sudah apa amaliyah kalian? Saya manakib, saya utaman, saya tahajud, saya dua, saya apa? Tanya pada dirimu.
kamu yang paling jujur. Kamu yang paling jujur. Jujurlah pada hatimu. Hei hati, apakah aku sudah tenang sekarang ini? Apakah aku sudah bahagia hari ini? Oh, kalau betul aku bahagia, aku bahagia. Nah, apakah bahagiamu itu adalah hanya untuk menikmati dirimu, ataukah bahagianya pada saat engkau sudah berbagi? Saya belum berbagi, belum selesai berarti. Karena di penghujung perjalanan itu ternyata kenapa Allah ingatkan ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu. Dan sebagaimana kepada siapapun, agama apapun, orang apapun, suku apapun. Kalau kamu sudah benar tauhidnya, maka disinilah kamu kalau maka kata Abah, kalau seandainya belum sempurna tauhidnya tadi, tetap akan menderita. Maka Nabi Isa menyatakan surat Ali Imran, guru itu 3. Pertama, membebaskan dia dari penyakit kulit. Yang kedua, membebaskan dia dari buta. Yang ketiga, menghidupkan yang mati. Nah, itu kan disebutkan oleh Nabi Isa. Tuh, guru tuh. Yang pertama, guru yang membebaskan penyakit berarti dunia ini hanya kulit semuanya. Hanyalah sarung golok untuk dia Allah mengujimu dengan segala macam bentuk dan rupa. Maka itulah ilmu tauhid mengajarkan syuhudul kasroh bil wahdah. Syuhudul wahdah bil kasroh. Apalagi kalau nanti syuhudul wahdah bil wahdah, halal lah semuanya. Tuh, kalau syuhudul wahdah bil wahdah. Maka carilah guru yang membuat engkau bisa membebaskan penyakit kulit, bukan pergurunya gaya kentut gitu kan. Tadi semua dimana kecium, lari sana, lari sini. Mau kapan kamu diam? Ya, ombak danau selama diaduk-aduk oleh dirimu, kau tidak akan pernah menemukan kebeningan hatimu. Tadi semua. Begitu sudah bertauhid dengan hati, ada makhluk yang bisa menyembuhkan, kamu kejar dalam sekedar netra gitu kan begitu. Itu berarti sebenarnya masih jauhnya hatimu dari Allah sebenarnya. Ya. Karena tidak ada satu apapun yang kamu terima kecuali atas kehendaknya. Dan pahami dengan diam. Kenapa ya? Nah, terus ke dalam, bukan cari obat keluar, ke dalam dulu. Kenapa ya? Nah, inilah yang kata Abah, sadar, tenang, senang. Jadi sekali lagi sahabatku, sesungguhnya Amalia itu bisa ada samrohnya. Ya, tadi semua. Tadi Abah kemarin ada seorang Katolik pendeta ke sini. Dan dia sudah membangun 3 hektar lahan. Panti jompo. Kemudian adalah anak yatim. Tadi semua. Ya. Dia sudah berbuat. Bahkan dibangunlah oleh dia 5 tempat ibadah di tempat 3 hektar itu. Tadi semua. Saya tanya, engkau bahagia enggak? Bahagia, Bah. Luar biasa setelah saya siapkan buat tempat panti jompo. Itu berarti udah benar Amalia itu. Kalau membuat kamu bahagia, jelaslah bahwa itu pantulan dari kebahagiaan orang-orang yang kau tampung, yang kau sayangi, yang kau jaga, yang kau lindungi atas nama Allah. Itu udah pasti. Ya, jadi sahabat, segala sesuatu kenapa orang dikatakan Tuhan Sabul Qadir, ada syariat sebuah pohon, torikot adalah cabang, hakikat adalah daun, dan hakikat ma'rifat adalah daun, hakikat adalah buah. Nah, tidak boleh dipisahkan. Buat apa bersyariat kalau seandainya nggak ada buahnya?
Tadi. Makanya kenapa dalam bahasa sindiran Arab al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Nah itu. Jadi sebetulnya Allah tuh kontan. Pada saat dengan pahalanya itu. Kamu makan, datanglah kenyang. Kamu minum, hilanglah haus. Kamu gatal, garuk, hilanglah gatal itu. Kontan sebetulnya. Demikian pula dalam hal yang lain. Muncul pada kebahagiaanmu. Saya sholat, saya puasa, saya dzikir, muncullah ketenangan. Tapi itu ketenangan belum sempurna dengan kecerdasan spiritual ada pada diri. Sebelum kau bisa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itulah kenapa Allah menghitab orang-orang yang bahagia, menghitab atau memberi tanda ciri kepada orang-orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra'i. Sudah mampu berbagi dalam keadaan sempit maupun lapang. Itu karena engkau nanti suatu saat tidak akan menuntut. Pertama, tidak engkau ada kelompok orang tidak bisa memberi. Ada kelompok sudah memberi menunggu pembalasan. Pembalasan dari Allah diganti pembalasan dari manusia, ucapan terima kasih. Itu sampai aduh saya ini baru udah berbuat, saya udah sempurna kepada dia, tapi nggak ada penghargaan. Nah itu bagus, itu baru sampai. Tapi nanti kamu di penghujungnya, boro-boro kamu malu menunggu terima kasih atau ada rasa menunggu terima kasih dari orang tadi semua, karena kamu sudah tidak melihat lagi perbuatan dirimu, kau melihat af'al Allah, kau digunakan oleh Allah. Dan kaulah termasuk orang yang dibawa nikmat oleh Allah. Nah disitulah engkau berarti sudah mudhof ilaih di dadamu itu. Sudah sodrok, sudah maf'ul tadi semua. Maka engkau malah bisa menangis karena bahagia karena memberi, bukan bahagia karena menerima. Nah, ini aneh bin ajaib. Itulah sahabat. Maka kalau Abah sekarang sudah ada di situ, maka kenapa kita ini insya Allah minggu besok buat sahabat-sahabat Sukabumi kita akan lanjutkan ada bedah 2 pondok ya. Karena yang pondok Abah tidak ikut membangunnya karena katanya sudah ada base tag-nya, sudah ada tapi yang satu majelis ini kita akan turun dengan tim seperti biasa. Tadi semua. Nah makanya besok Abah sahabat juga sampaikan di sini kalau ketua Pak Cece, kemudian juga Pak Usman bisa lagi ikut live Abah. Maka tolong tiapkan tim besok Senin itu adalah untuk menganalisa ya. Jangan seperti waktu kita ke Sukaraja bawa mobil 10, bawa bahan, jalannya kecil. Ternyata berpapasan mobil dengan mobil, ya kita akan terganggu. Nah, gitu. Mau melakukan kebaikan kan kita ada jengkelnya saat itu. Itulah latihan. Dan itu tidak boleh terjadi. Itulah orang cerdas. Orang cerdas tidak boleh jatuh ke lubang yang sama, walaupun dalam kebaikan. Karena tempo hari ada sempat agak rusak kebaikan itu. Karena kita marah kepada orang yang di situ, kenapa nggak kasih kabar? Jalannya kecil, jalannya menanjak, jalannya licin, yang dibangunnya di atas gunung, kan begitu. Nah ini ya, dia juga nih buat juga siapa keluarganya Eva ya, yang di Sukabumi juga tolong kasih. Besok kalau nggak Senin ya besok ada Abah akan kirim tim ke sana untuk menguji tadi semua kelayakannya. Kalau foto video sudah kita terima, tapi kan di situ kita mungkin ada 10-15 mobil yang kita bawa, termasuk mungkin juga ambulan kita bawa. Jadi semua kalau ada petugas medisnya dari semua. Dan buat Pak Agus tadi juga bisa tadi semua yang semalam adalah memberikan infus kepada Abah kalau beliau ada waktu di hari Jumat nanti minggu depan. Nah beliau kan ada tim kesehatan
kita ada ambulan. Maka coba tadi semua, ya ayo, karena bahagia tuh itu, gitu loh. Ya adapun Abah jalan-jalan Eropa, Australia, Jepang semua itu juga Abah tidak boleh kita ini ya tadi kan kita ini insya Allah ada bagian kita juga dari semua. Itulah pada saat kita sudah id ada yaudu maka ada fitrah, ada ayyada yu'ayyidu, tubuhnya juga kamu. Maka tadi pada saat wabtagi fi ma'ataqallahu darul akhirah, pada semua yang dikembalikan pada akhirat, ada walatansa nasibaka minad dunya, maka kamu ada bagian untukmu di dunia ini. Ya, ada bagian untukmu di dunia ini. Otomatis kok. Gak usah nunggu-nunggu itu, karena itu otomatis. Pada saat dia menikmati, kamu dibawa menikmati itu. Pada saat dia tahu kamu itu memerankan perannya sebagai hamba ibadah, ya'budu ibadah dan mengabdi sesuai dengan peranmu masing-masing menjadi khairun nas anfa'um linnas. Dan marilah kita tebarkan adalah sifat dia adalah ruhama'u bainahum. Tadi semua tadi kemarin ada yang bertanya, ada keluarga Kristen, saya bilang itu hati-hati, belum tentu, karena saya lihat kalau keluarga Kristen itu mereka kompak malah ya. Maka mereka ada cara kebaktian. Itu semua. Ya. Di sahabat agama itu Tuhan menghendakinya itu dari semua. Maka orang takwa sodako, orang hijrah. Alladina amanu wa hajaru wa jahadu. Fi sabilillah bi amwalihim. Pakai duit. Bukan gedek doang. Duit. Dari semua. Baru anfusihim. Tapi kalau orang saya siap jiwa, bohong lu. Yang jelas manusia sekarang ini tadi saya siap berkorban, sudah dari giliran waktunya suruh keluar duit sedikit aja nggak mau. Maka itu ciri iman sodako, ciri takwa. Semua sodako dalam Al-Quran sahabat. Bahkan iman yang sempurna Allah minta syaratnya lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Allah tidak bukan lam, lan. Tidak akan pernah engkau itu disebut orang beriman sebelum kau mengeluarkan harta yang kau cintai itu. Tuh. Ini sholat, puasa. Iya, maaf ya, jangan salahkan. Aku bukan merendahkan sholat, puasa. Tapi samrohnya itu mana? Harus ada samroh, harus ada buah dari ibadah itu. Pertama, kebahagiaan pada dirimu. Ketiga, membahagiakan orang lain. Itu kan Quran. Makanya orang yang melakukan sholat, yang tidak melakukan kebaikan, fawailul lil musallin. Kenapa? Karena dia pendusta. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Miskin jiwa, yatim jiwa secara hakikat. Tapi yatim sekitarmu, miskin sekitarmu, kau biarkan juga, sahabat. Ya. Nah inilah yang harus dipahami. Ya. Yang harus dipahami dalam hidup. Jadi patokannya adalah bukan, Amalianya salah. Yang salah itu tadi, pada saat kamu masak resepnya salah, pasti makanannya nggak enak. Nah sekarang kamu anggaplah resep kamu itu benar. Nah apa yang kamu rasakan? Oh saya bahagia bah. Bagus, berarti benar resepmu itu. Yang kedua, saya udah bisa berbagi bah. Sempurna, itu berarti resepmu itu. Tapi ngomong-ngomong ini, ngomong itu, tapi bergelisah malah korban, saya tahu korban slot, korban judi online, korban bank emok. Bagaimana kau disebut bahagia? Dari semua. Di mana kau disebut bahagia? Padahal ciri orang bahagia itu adalah berbagi dari semua.
Ya, maka kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik. Itu semua, ya. Yaitu sahabat, yang pelajaran yang bisa kita ambil adalah antara berterima kasih dan bersyukur pada Allah adalah adapun pahala yang Allah berikan. Maaf, tolong Pak, ini kucingnya, ini biar ini dia tadi semua. Maka dia berkata, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Oh iya ya tadi ya, buat nanti sekali lagi Abah tadi lagi ngomong untuk Sukabumi dulu. Tadi semua ada juga yang dari Bogor, tapi ya tadi sahabat nanti kita akan melihat situasinya ya. Jadi kita ini dananya juga masih terbatas, tapi Abah ingin melatih, memberikan contoh dan lain sebagainya ya. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan. Nanti minta pada ketua Pak Cece dan atau Pak Jamal, wakil ketua MDNH, tolong nanti koordinasi dengan Mas Usman tim survei supaya nanti apakah di sana itu tempat mobilnya bagaimana, lokasinya bagaimana. Nah, kalau Abah datang di sana tadi semua bagaimana gitu ya. Tapi untuk menginap bisa di rumah Abah yang di Sukabumi. Tapi minimal kan kalau Abah juga ingin ikut di situ ya. Kita di situ, kita masak bareng tadi semua ya. Tadi buat Agus Ramdhani, barangkali nanti cek dengan Pak siapa yang malam itu, Pak dokter ya. Semua yang mengimpus Abah tadi malam. Bisa koordinasi, bisa nggak hari Jumat, kalau nggak hari Sabtu beliau ada waktunya. Jumat atau hari Sabtu. Ada, kita bisa bawa ambulan tadi semua. Jadi ada tim yang sedang membongkar. Nah, tadi juga buat nanti Pak Cece koordinasi dengan Ustadz Ade ya. Tadi malam Abah sudah bicara dengan Ustadz Ade dari Sukabumi, dari Bojong ya. Cari 2 orang ahli ya. Karena itu untuk yang ahli itu kita bayar tukangnya, tenaganya. Jadi kita bayar ahli supaya kita beres bongkar Jumat, bangun langsung bangun. Sabtu udah naik ke atas, Minggu sudah chat, serahkan kunci. Nah itu, ya. Pilih pici, datang, berjuang, menang. Gitu tadi semua ya. Kamu kalau bisa sholat 12 rakaat itu belum menang. Tadi semua ya. Ayo rubah paradigmanya. Ya sholatmu itu bagus, tapi ayo hasilkan samroh. Karena seluruh apa resep yang kau masak itu ada apa namanya, ada resepnya, ada hasilnya. Kan tadi masak kamu kalau saya ini baru belajar kan nggak enak, ya nggak apa-apa kan gitu. Tapi di penghujung yang disebut pahala, yang disebut kamu sudah benar amaliyah itu ada timbulnya rasa bahagia dan membahagiakan. Bahagia membahagiakan. Edah. Jadi tidak disebut bahagia kalau masih satu arah pada dirimu. Membahagiakan pada satu arah. Itulah kenapa semua agama hampir perlambangnya sama. Bendera Swiss begini. Satu vertikal, satu horizontal. Salib, satu begini, salib. Satu vertikal, satu horizontal. Islam selalu Allah, walaupun kita tidak punya lambang, karena kita lambangnya la ilaha illallah seolah-olah, tapi hakikatnya juga begini kita juga. Sebetulnya salib Islam juga. Satu vertikal sholat, satu horizontal zakat. Sama. Tuh. Sebenarnya. Artinya bahwa sesungguhnya kenapa? Kesolehanmu, kebaikanmu itu diukur bukan pada dirimu, tapi pada luar. Itulah kenapa Allah memuji Baroh dan Allah kenapa menegur Musa. Musa, sholatmu itu untukmu. Aku nggak bangga dengan sholatmu. Aku nggak bangga dengan dikirmu. Karena sholatmu dan dikirmu untuk dirimu.
Tapi baroh dia sudah berbuat untuk orang lain. Itu sahabat ya. Itu saja barangkali sebagai abah tetap menggunakan satu waktu menjawab dari pertanyaan kata syukur. Ingat, syukur itu maka dibagilah. Syukur al-jawari. Ada syukur bilisan, syukur bil qalbi, syukur al-jawari. Kalau kau belum berbuat, tidak ada syukur itu. Ucapan alhamdulillah itu baru mulut. Alhamdulillah itu belum syukur. Hanya adalah perhiasan orang bersyukur. Istighfar itu bukan istighfar, tetapi ada perhiasan orang bertobat. Tobat itu tabayatubu taubatan, hiasi dengan istighfar. Tadi syukur itu benar berbuat pada saat kau sudah tadi udah merasakan nikmatul ijad, nikmatul imdad, tetapi ucapannya alhamdulillah. Nah, pada saat syukurnya sudah sempurna al-jawari, maka kau alhamdulillah ala kulli hal. Maka tidak ada berkah dan tidak berkah, baik yang tidak berkah, semuanya alhamdulillah. Itulah kenapa alhamdulillah adalah tubuhmu sendiri. Dan menggunakan alif lam lil istighraq, seluruh puji itu milik Allah. Maka terpujilah dia. Karena dia sudah wujud pada perbuatan dirimu. Ada af'alnya nyata pada dirimu. Asmanya nyata pada dirimu. Sifatnya nyata pada dirimu. Zatnya. Jadilah engkau adalah insan kamil. Kamil. Jadilah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam ad-din. Nah, kamu sudah Allah ridho karena kamu, Allah meridhoimu karena kau ridho. Radiyatam mardiyah. Nah, sekarang tinggal fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sekarang, bukan nanti. Kau akan dibuktikan rasa bahagia di hatimu. Nggak ada bahasa biar saya menderita di sini, biar saya sakit di sini, yang penting saya sorga di sana. Buktikan mabah nanti. Kamu akan kaing-kaing semua ya. Semuanya itulah konsep Allah, itu tidak ada yang ilmiah. Semuanya bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dibuktikan. Karena Allah itu bukan David Copperfield. Walaupun Allah innallaha ala kulli syai'in qadir, dia tidak mau melakukannya. Maka selalu ilmiah, menciptakan sesuatu ilmiah, menceritakan hujan dalam Al-Quran ilmiah, menciptakan penciptaan manusia ilmu genetika ilmiah. Allah itu ilmiah. Tadi semua ya. Jadi tidak ada yang disembunyikan oleh Allah. Itulah syahadat. Syahadat itu menyaksikan, beda dengan melihat. Melihat dengan menyaksikan itu beda, sahabat. Itu saja, maka syukur bil qalbi bilisan al jawari selalu ya. Maka seluruh ibadah itu tidak pernah lepas dari, maka Allah lain syakartum la azidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kamu terbuka, kamu bisa menyaksikan, kamu bisa merasakan, maka kamu akan menularkan rasa bahagia kepada orang lain. Ya. Walain kafartum, tapi sebalik pada saat kamu tertutup, gitu. Boro-boro kamu membagi orang bahagia, kamu sendiri tidak bahagia, kamu tidak jujur. Itulah maka kenapa Al-Quran membidik ada orang munafik. Alladzina tadi wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir, tapi dia tidak pernah beriman kepada Allah. Hanya urusan beras saja sudah hilang imannya. Semua ya. Bagaimana engkau takut di dalam dunia ini? Tidak bisa makan, tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari makan. Itulah menunjukkan kau sebetulnya belum beriman, hanya baru mengaku iman pada Allah. Semua ya. Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Semua adalah untuk kebaikan. Yang bicara adalah hanyalah corong yang digunakan olehnya.
Sekali lagi, Abah bukan guru, Abah bukan mursyid, Abah bukan apa-apa. Kita adalah saudara. Satu nafas, satu cinta. Kita adalah sama rendah. Sama rendah. Oh iya, buat teman-teman di Lampung, ya, insya Allah nanti kita akan, Abah ingin berbagi rasa bahagia itu adalah dengan memeluk kalian, kemudian menyatukan rasa. Insya Allah Abah tanggal 12, nanti pada saat nanti tim bedah rumah, maka Abah akan tinggalkan hari Jumat, itu hari Jumat malam, karena Abah juga harus berangkat ke Lampung, sahabat ya. Karena insya Allah sepulang dari Lampung, nanti barangkali kalau pekerjaan itu belum selesai, Abah akan kembali menengok kalian yang melakukan pembangunan itu semua ya. Itu saja, terima kasih, selalu yang terbaik, dan buat semalam yang hadir untuk melaksanakan halal bihalal dan atakoh di tempat Abah, apapun yang kamu lakukan, tadi semua berupa tenaga, berupa apa, atau berupa tartib saja, udah alhamdulillah. Dan datang pun udah alhamdulillah. Terima kasih ya. Terus kita berjalan, ayo kita perbaiki resepnya, supaya kita bisa masak dengan masakan terenak, terindah untuk kita. Dan itu bisa kamu buktikan. Jangan kamu mati sebelum tersenyum. Karena resepmu adalah membahagiakan dirimu dan membahagiakan orang lain. Tuh, itu saja patokannya. Bukan salah dan benar itu milik Allah. Tapi kamu bisa membuktikan rasamu sendiri. Salah dan benar itu pada saat datangnya kebahagiaan pada hatimu. Dan dirimu bisa menjadikan magnet rizki, magnet kebahagiaan kepada siapapun yang kau temui. Ya. Ruh, atau yang sekarang sudah menjadi sebut si jiwa, inilah yang membuat ruh jadi kerdil. Ada semua. Karena kau tampung kemelekatan-kemelekatan yang ada pada jiwa. Maka yang disebut kesadaran adalah ada pada jiwa, bukan pada ruh. Ruh itu selalu sadar. Tapi sekarang ruhnya sudah tadi. Karena tubuhnya tidak di-upgrade, si Adamnya tidak di-upgrade, dari semua. Maka Muhammad, ruhmu itu tidak bisa menolongmu. Maka itu dikisahkan syariatnya Nabi Muhammad yang bisa menolong Abu Thalib. Karena Abu Thalib tidak mau mengupgrade dirinya. Bahkan karena Muhammad tidak mau menolong Abu Thalib, Allah tidak mau menolong Muhammad. Tuh, pahami itu kisah-kisah kayak begitu. Maka innallaha la yughayyiru ma biqaumin min hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan hari ini sahabat, ternyata teori itu semakin nyata dengan kuantum, dengan apa semua. Akhirnya juga termasuk apa namanya sangkaan tentang siapa dirimu. Makanya disinilah konsep mengenal diri ini luar biasa. Bahkan Allah menyuruh kita dari awal, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasibah. Bagaimana Al-Quran sejalan antara Al-Quran Qadim, dirimu, Al-Quran Qadim, wahyu minulyo, ora ditulis bisa diwocok, dengan Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Azim, sampai jadinya link antara Al-Quran tertulis dan tersirat dan tersurat. Ya. Itulah yang harusnya kamu bisa menemukan hari itu. Maka judul hari ini sesuai dengan pertanyaan tadi teman-teman pada Abah adalah hati-hati dengan sangkaanmu itu. Sangkaanmu, itiqadmu kepada dirimu sendiri, kepada orang lain dan lain sebagainya. Maka kata Abah, hidup ini bukan tentang orang lain. Kamu punya kerajaan sendiri-sendiri. Di sisi Tuhan, kamu itu satu kerajaan Tuhan, sahabat. Satu kerajaan. Jadi kamu tuh nggak ada hubungannya sebetulnya dengan ibumu, bapakmu, semua nggak ada hubungannya. Kamu adalah kamu, tapi kamu bukan kamu. Maka kepada setiap individu, setiap tetes hujan lah anggap yang jatuh dari langit itu harus mengembalikan dirinya masing-masing ke laut. Begitu kan sebenarnya. Makanya sebut istilah munfarid, istilah berjamaah nanti. Kalau sudah ngerti ilmu hakikat, yang disebut berjamaah itu bukan 1000 orang di dalam masjid, bukan. Tadi semua.
Nah inilah yang harus dipahami oleh kamu. Kenapa hadiahnya 27 derajat, 25 derajat kata Nabi, nggak 24 atau 25? Coba ayo pikir. Apa 26? Lihat, siapa yang sholat berjamaah kata Nabi mendapatkan derajat 27. Yang satu hadis lagi 25. Nah, ini karena on bacanya nggak link hatinya, share-nya hatinya nggak nanya. Kenapa nggak 24? Kenapa nggak 26? Coba. Tadi semua sama saja. Lailatul Qadar itu 21, 23, 25, 27, 29. Nggak nanya kenapa ya. Nggak 28. Allah kemana ya tanggal 28 Allah itu? Allah kemana tanggal 26? Allah kemana tanggal 24? Nah inilah akhirnya manusia menggeret karena tidak paham tentang siapa dirinya kepada ruang dan waktu. Padahal Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu. Allah itu tidak ada pada jihad. Tapi Allah lah yang meliputi wasi'a kursiyus samawati wal ardh, pada semua jihad. Nah karena Allah meliputi semua jihad, maka baik dan buruklah sangkaanmu itu. Apa yang kau sangka bisa terjadi pada dirimu. Coba. Inilah yang Abah bangun dengan apa istilah sadar, tenang, senang. Karena tidak akan ada senang tanpa tenang. Dan tidak akan ada tenang tanpa sadar. Ini kan tentang sadar. Maka itulah kisah Nabi Muhammad itu. Maka nabi-nabi yang lain adalah sebetulnya itulah kisah satu sebetulnya. Dari Adam sampai Muhammad itu perjalanan seseorang sebetulnya. Kalau kamu ngerti. Setiap indimulah kamulah Adam itu. Tapi di penghujungnya kamu harus jadi Muhammad. Sebetulnya. Gitu. Maka disinilah kayak tadi. Orang kata Nabi sholat berjamaah 27, 25. Bagus sudah berjamaah di sono. Tapi yang diminta oleh Allah juga sama. Jumat contoh. Sama. Bukan Jumatan di masjid yang isinya 1 juta orang. Walaupun itu bagus. Tadi semua. Jam'u sebetulnya intinya. Kembalikan. Satukan. Wahada yuwahidu tauhidan. Nah, itu dikasih istilah. Perjalanan itu mingguan. Ahad menuju Ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Ruba, Khamis. Nah, Jum'ah. Nah, Jumat itu bukan hari sebelum Kamis atau hari sebelum Sabtu. Itulah. Akhirnya karena Allahnya ditarik pada ruang dan waktu. Allah itu digeret-geret pada ruang dan waktu. Inilah maka kita harus memadukan mana syariat dan mana hakikat. Semuanya nyata pada diri sahabat. Dan itikadnya ada sangkaannya pada hatimu. Tentang sepertiga malam terakhir. Tariklah tanggal jam 2 pagi. Itu kan tay. Emang bedanya apa? Bedanya pagi dan luhur bagi Allah. Wong dia yang meliputi semuanya. Itu hanya bicara tentang kesadaranmu. Maka segala kesadaran yang buat tersambung dengan Allah. Itu adalah sepertiga malam terakhir walaupun duhur. Gitu. Walaupun jam 2 pagi. Tapi membuat engkau adalah seorang makhluk. Wayang dan dalang itu sholat terpisah. Nggak tahu dalangnya di mana. Doa. Ya Allah berikan rezeki. Atau dalam bahasa doa. Allahumma hajjana hajjan mabruro. Wa sa'iyana sa'yan maskuro. Dan wa danban magfuro. Wa amalana amalan solihan makbula. Wa tijaratana tijaratan lantabur. Ya alima. Nggak sadar lagi disitu. Ya alima bisudur. Dikiranya dia wayang sedang doa ke dalang. Dan dalangnya dia nggak ngerti. Gitu. Tadi semua. Maka ucapannya. Coba kamu kalau meminta pada tembok. Atau meminta pada orang. Pak tolong saya Pak. Saya bantu Pak. Cintai saya Pak. Saya ingin dihargai Pak. Saya ingin kaya Pak. Saya ingin. Tapi kamu nggak lihat apa-apa. Coba. Kamu sendiri ya Abah jamin keyakinannya. Boro-boro. Lebur rasa tadi. Tadarru'an wa khifatan. Boro-boro.
Tapi ya hampa aja ngomongnya ngomong. Apalagi nggak ngerti lagi apa yang dia ucapkan. Tadi. Asal aja bahasa Arab gitu kan tadi semua. Asal aja ainnya paseh gitu kan tadi semua. Aduh Allahu Akbar. Ini manusia ini mau kemana semua. Akibatnya dia tidak sadar. Sadar dan tidak sadar. Yang disebut sadar apa sih, Bah? Sadar pada saat engkau sudah bukan botol. Sadar itu pada saat engkau sudah menyadari botolnya, pengakuan dirimu sudah kamu kosongkan. Itu sadar. Sadar. Tidak sadar itu apa? Yang ada dirimu. Maka itulah para ahli tasawuf menuliskan tarif tentang dekat dan jauh itu bukan jauh dan dekat menurut hukum ruang dan waktu dengan Allah itu gitu. Nah ini. Maka tidak perlu Nabi dikisahkan Mi'raj datang ke langit ketujuh, ke sono. Itu kan tadi. Inilah karena tidak mengerti. Dan herannya di akhir zaman semacam begini, sudah zamannya AI, masih saja orang masih cerita itu. Dan gagal artinya akan berdampak luas kepada akibatnya kepada ibadahmu, sholatmu, puasamu, dikirmu. Karena kau tidak pernah merasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kau merasa berpisah dengan dirinya. Nah, inilah. Berarti sudah belok dari tujuan dia mengadakan kamu dan anggapan kamu kepada dia. Itulah dalam ibadah ada tubadil, ganti peran dari sim fa'il ke sim maf'ul. Dan tadinya wayang, objek, sekarang subjek, sekarang jadikan dirimu objek. Nah, silakan pilihanmu sendiri. Semua ya. Jadi inilah sahabat tentang kesadaran itu. Maka disebut dekat dan jauh menurut ulama tasawuf bukan dekat dan jauh menurut jarak. Tetapi panaknya dirimu tajalinya Allah gitu loh. Pada saat kesadaran si pisin keramik ini adalah dia sudah tidak lagi mengakui karena dia tidak ada sebelum adanya keramik, dia tidak wujud sebelum adanya keramik, dia tidak hidup sebelum adanya keramik. Sama saya kata apa kayak meja dan kolong. Maka gelas keramik ini adalah mungkin, ya mungkin aja dia bentuk kamu sebagai pisin. Bisa jadi si keramik itu ngebentuk dirinya jadi pisin. Tuh. Ini mungkin. Maka disebutkan alam ini alam mungkinat. Ya terserah dia. Maka itulah ada hukum zaiz bagi Allah. Wenang, terserah dia mau jadi apa. Kalau dia anggaplah lautan keramik, maka sesungguhnya dia mau jadi pisin. Ya terserah dia. Mau jadi cangkirnya terserah dia. Ini semua. Inilah. Pada Quran begitu jelas membawa kita pada pemahaman itu. Itulah widatul wujud. Ittihadlah, hulullah karena kebodohan. Semuanya. Hari ini ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi jabariyah. Ini bukan jabariyah. Kalau jabariyah, si gelas keramik ini bergantung pada keramik. Dia ada, keramik ada. Itulah kesalahan. Hulul dan itihad kalau dipandang dari sisi si gelas keramik. Tapi tauhid dilihat dari sisi Allah. Tidak ada yang lain selain dirinya. Maka itulah yang harus dilakukannya. Dzikir, nafi, isbat. Tuh. Maka pada saat kamu anggap ini gelas keramik, hilanglah keramiknya. Begitu. Jadi tidak ada Tuhan jadi makhluk, makhluk jadi Tuhan. Nggak ada begitu. Memang makhluk itu Adam. Yang tidak ada dari awal. Tadi. Si pisin keramik ini nggak ada. Yang ada si keramik yang kodim. Si cangkir keramik ini tidak ada. Yang ada si keramik yang kodim. Dan adapun si gelas keramik ini kalau menurut saya al-kaunu kulluhum zulmatun. Mati. Artinya mati itu bisa gelap, bisa tidak ada, mati. Maka tadi kata Allah, kullu man 'alaiha fan. Binasa. Yang ada, yang baru itu binasa. Nah bagaimana supaya tidak binasa? Abqokan. Nah itulah ada bahasa wal akhiratu khairu wa abqo. Abqokan. Supaya kamu bako. Supaya si gelas keramik ini hidupnya bako bersama keramik.
supaya nggak lagi syirik. Karena kalau tidak begitu berarti ada yang ditunjuk oleh kamu. Itulah dalam kitab-kitab tauhid ada 10 ada makulat yang tidak boleh terjadi pada antara Tuhan dan hamba. Si makhluk tidak boleh bisa menunjuk Allah ke langit, ke depan, ke belakang, ke kiri, ini, ke dalam, keluar. Itulah dia menyatakan wasi'ah, meliputi. Ruhmu tidak ada pada tubuhmu. Ingat itu. Ya. Ayo cerdas sahabat. Karena pada saat kau cerdas, kau akan mengerti siapa dirimu. Man arofa nafsah, faqad arofa robbah. Tapi tidak mungkin kau kena robbah sebelum kau masuk ke dalam dirimu sendiri. Maka itulah ayat-ayat Quran menyuruh kita. Wafi anfusikum afala tubsirun. Hei gelas keramik, apakah kamu nggak baca siapa dirimu? Kalau sudah mengerti begitu, nggak ada siksa kubur dan neraka itu. Kalau Abah kasih tahu pada kalian. Kalau sudah ngerti itu. Tadi waman aradha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Tapi kalau sebaliknya, kamu nggak ngerti dirinya, ya siksa kubur itulah tubuhmu itu hari ini. Neraka itu hari ini. Dari semuanya. Karena kamu tidak menyadari. Maka kata Allah juga, sanurihim ayatina fil afaq. Aku telah nampakkan ayat-ayatku ya, di ufuk. Ya di tubuhmu itu termasuk ufuk. Wapi anfusihim. Dan dalam dirimu. Hatta yatabayyana. Sampai jelaslah si keramik itu. Allahu al-haq pada dirimu. Tapi kamunya harus sudah panah. Dan harus dilatih. Latihannya sudah Abah berikan semuanya. Dari mandinya, dari apa. Maka Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Wa anta. Jangan doa begitu tapi nggak pindah-pindah. Kenapa dia nggak memindahkan dirimu? Karena itu kodmu salah. Rabbi anzilni munjalan mubarakan. Bagaimana menjadikan kamu sebagai gelas kaca yang berkah. Mubarakan. Wa anta. Kepada siapa? Kepada si keramik. Wa anta khairul munzilin. Engkaulah sebaik-baiknya pemindah itu. Kamu yang memindahkannya itu di mana ya? Allahnya masih dianggap kelelawar terus. Kan? Wa anta khairul munzilin. Sahabat. Maka selalu isi Al-Quran. Maka itulah kata Abah, isi Al-Quran itu dari surat Al-Fatihah kepada Alif Lam Mim, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Ya, kalau gagal di Al-Maidah, kembali kamil mukamil. Nah, yang disebut begitu dia jadi gelas keramik, kamil dia itu. Tapi pada saat dia mengembalikan sebenar-benarnya diriku yang wujud, yang hidup, ya apa semuanya, hanya dia si keramik, mukamil itu namanya. Pada saat dia datang sebagai keramik, innalillah namanya. Pada saat dia penyadarannya dikembalikan, sebenar-benarnya diriku adalah hanyalah keramik, bukan cangkir keramik. Wa inna ilahi roji'un. Kembalilah asal keramik, balik pada keramik. Asalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sekarang membalikkan. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Jalan datang sama dengan jalan pulang. Kalau ngerti. Dan ini sederhana. Gitu kan. Tapi dampaknya luar biasa. Sahabat. Pada saat engkau sudah membaca dirimu. Mengerti dirimu. Itulah. Man arofa nafsah. Faqad arofa robbah. Siapa gelas kaca ini yang mengenal dirinya. Oh sebenarnya diriku tidak ada. Aku tuh ada yang diadakan toh. Aku ini adalah wujud arod toh. Wujud baru. Wujud sangkaan. Wujud waham toh. Ternyata aku tidak punya hidup. Aku tuh bergantung pada hidupnya si keramik ya. Kamu bilangnya hulul lagi. Itihad lagi tadi. Karena kamu selalu menganggap ada manusia ingin jadi Tuhan. Tuhan ingin jadi makhluk. Nah itulah karena gagal. Nggak ada istilah begitu. Makanya orang Jabariyah itu salah. Karena si gelas kaca bergantung sepenuhnya. Dia tahu Tuhannya. Ya, tapi dia adalah menganggap dia ya ada Tuhan ada. Nah itulah pada saat kesempurnaan penggantunganmu disebut Jabariyah.
Tapi pada saat si gelas kaca ini nggak memandang lagi Tuhannya, yang gerak gua, yang hidup gua, yang ini gua, qadariyah atau mu'tazilah. Nah, yang harus ahli sunnah wal jamaah itu ngerti dong, jangan ngaku ahli sunnah wal jamaah tadi. Masih ahli pirok, wal gagabah, semua. Ya, tidak akan berdampak. Ngomong doang di mulut ahli sunnah wal jamaah, tapi pirok terus. Tadi semua. Ya. Kan kita kamu harus mengerti Purwadaksi. Bagaimana manis ingin ketahuan, tajalilah dia jadi gula. Pada saat dia ingin eksis gula, dia mengutus si gula itu untuk apa? Rahmatan lil alamin. Jadilah si gula itu sugus. Jadilah kopiko. Jadilah relaksa. Jadilah apa tuh? Yang jadi kopiko relaksa itu si gula. Tapi si gula itu adalah dohirnya si manis. Yang lebur pada si kopiko itu. Maka jangan cari gula dan manis pada kopiko. Sudah nggak bisa lagi kamu memilah dan memilih. Karena dia sudah ada pada satu titik itu. Nah, tinggal itu yang kamu latih. Ini sekarang yang eksis adalah si kopiko. Tadi semua. Kopiko jadi gus, saya gus, saya gus. Kopiko jadi buya, saya buya, saya buya. Kopiko jadi kiai, saya kiai, saya kiai. Nah itulah. Padahal metodologi dari Allah tidak begitu. Justru dia ingin menjaminmu dari awal. Maka tadi kata Abah, kalau kamu sudah mengerti, sebenarnya dirimu adalah tajaliyat, ta'ayunat, tanajulat. Sebenarnya gelas keramik ini tanajulat, ta'ayunat. Ya, kamu kalau beda sedikit nggak apa-apa lah, namanya Tuhan. Maka itulah, maka ada dalil. Jangan buat perumpamaan pada Allah. Allahnya sendiri buat perumpamaan kok. Isi Quran itu semuanya ada perumpamaan kok. Kalau tidak ada perumpamaan, kamu tidak akan ngambil faham. Nah itulah. Ini juga termasuk dalil. Jangan belajar hakikat. Itu kalau senokor gronyo. Itu semua. Kita ini masih awam. Belajar ma'rifat itu ilmu tinggi. Kata siapa? Nabinya mengatakan awal. Awaludini ma'rifatullah. Oh, tidak ada agama yang gak kenal pada tadi. Maka tadi. Akhirnya begitu ada perintah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ungkad hanya nyembah, tapi nggak tahu yang disembah. Ternyata abid wal ma'bud itu wahid tuh kan. Pada saat kamu butuh rizki bingung lagi. Oh ternyata rozik wal marzuk wahid. Hari semua. Pada saat kamu juga adalah apa namanya ingin doa, minta lagi. Padahal da'a ya da'u. Kembalikan. Sahabat. Ya, da'a ya da'u. Kembalikan. Pada saat, nah itulah kenapa 1 bulan itu Ramadan imsak. Imsak mengakui keberadaan dirimu itu. Supaya terlatih nanti. Kesadarannya terlatih. Tadi semua. Ya mungkin barangkali ada yang cepat, ada yang lambat. Tadi semua ya. Tapi tidak. Sama sekali tidak melakukan, itulah gagal berarti semua. Maka marilah jadi Adam yang berubah jadi Sis, yang jadi Idris, jadi Nuh. Idris dulu, baru Nuh. Nuh jadi Sam, jadi Hud, jadi Lut, terus sampai. Jadi Ibrahim, jadi Musa, jadi Isa, Yahya, Zakaria, semua. Semua. Sampailah kamu pada Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Jangan kamu mati kecuali sebagai Muhammad. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulah. Jadilah kamu itu Rasulullah. Kata Allah, wa'lamu ana fikum rasul. Ketahuilah dalam dirimu adalah Rasulullah. Tadi si gula tadi kembalikan. Karena gula itu wujudnya si manis. Maka dalam dohirnya Adam, batinnya Muhammad. Tapi dohirnya Muhammad, batinnya Allah. Dohirnya sugus, batinnya itu gula. Tapi batinnya gula, si manis. Nah itu saja sebetulnya. Maka engkau nanti akan mulai banyak hal yang kau saksikan. Semua. Ya. Karena bukan dengan matamu lagi. Melihat dia dengan penglihatan dia. Semua. Ya. Nah inilah sahabat. Nah termasuk siksa kubur. Nah, ini. Bagaimana si keramik akan menyiksa dirinya. Tadi kan
abid wal ma'bud wahid, rozik wal marzuk wahid. Kenapa orang kelimpungan hari ini soal rezeki? Karena dia nggak kenal dengan si rozik. Padahal si rozik itu dialah pemilik bank sedunia ini, pemilik dunia akhirat, pemilik dohir dan batin. Dialah sang sumber. Dia ada bersamamu. Coba. Masa kamu nggak pede berjalan dengan banker? Dia pemilik bank semuanya. Masa pinjam dikit nggak dikasih? Atau dia sumber sang kegagahan. Masa kamu berjalan dengan seorang jenderal ahli perang yang gagah, kamu nggak pede jalan sama dia? Ya minimal kamu kalau ada nyamuk dibantu ditepisin sama dia. Tuh, disitulah disebut al-yakin. Disitulah bagaimana engkau selalu tidak berpisah wahwa ma'akum aina kuntum, bersama dengan sang sumber itu, sahabat ya. Jadi ini kalau nggak dirubah sekarang, Abah kasihan. Dulu guru-guru kita ya memang nggak ada alat kauniahnya. Tapi hari ini engkau akan digonjang-ganjing dengan mobil makin mulus, hari semua. Kau dunianya makin mulus, negaranya makin indah, perempuannya makin cantik, rumahnya makin mewah, HP-nya makin canggih, makanannya terus di-upgrade, terus kamu nggak upgrade, kamu begini. Ngapain gua ya? Nah, itulah. Makanya lah Abah datang. Ingin membawa kamu dari Cinirnit ke Pentium, ke 7G, 10, 200G, 1000G. Karena Allah itu G yang tanpa terbatas. Jangan batasin lagi. Dan itu mudah. Entah, kata Abah juga. Bagi orang-orang sudah di situ, maka kata Allah bigoiri hisab, nggak ada hisab. Apa mau dihisab? Orang udah balik semua, udah rojiun kok masih hidup. Bahkan dia sudah jadi syuhada masih hidup. Badannya masih hidup disebut syuhada oleh Allah. Karena dia sudah al-mutu qabla antamutu. Terus di mana disiksa kuburnya kamu? Karena tentang keramik dan gelas keramik. Dan si keramik dari awal sudah ngomong wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadah wala taqrabu hadhihi syajarah. Tadi semua. Hei, gelas keramik, kata si keramik, aku ingin buat kamu bahagia loh. Maka sebenarnya banyak ayat dalam Al-Quran Allah itu kecewa. Ya Allah nggak kecewa, tapi Allah itu menanyakan kepada kamu. Si keramik itu menanyakan kepada si gelas keramik. Hei, gelas keramik on yang sudah abring-abringan bawa obor cari api. Hei, gelas keramik on yang kamu pergi ke mana-mana cari makan, sebetulnya kamu gendong tumpeng yang besar. Hei, gelas keramik on yang nyelam terus di air, cari air, nggak sadar dia dirinya dalam air. Seolah-olah dia bertanya. Banyak ayat dalam Al-Quran. Ini karena Abah juga, karena Al-Qurannya adalah tidak dipakai semuanya. Dia nanya, apa yang melakukan? Ya ayuhal insan. Hei gelas keramik, kata si keramik. Ya ayuh magoroka. Apa sih yang membuat kamu gelisah? Nah itu tuh Allah itu sahabat. Kenapa ada kata kasabah 2 kali pada dirinya? Mewajibkan rahmat dan kasih sayang. Soalnya si keramik ini, si gelas keramik, si keramik ini mewajibkan dirinya katabah. Makanya kata kutibah. Kata kutibah dalam Al-Quran hanya 3. Tuhan 2 kali mewajibkan dirinya untuk menyayangimu, menjagamu, membahagiakanmu. Itu kata kutibah. Ya. Kama kutibah. Dan kutibah yang satu lagi untukmu. Kalau kamu iman ya ayyuhalladzina amanu kutibah. Tuhan mewajibkan dirinya menyayangimu. Maka itulah nama dia di penghujungnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim. Saya lagi ini dulu. Apa-apa mau Anda ketemu Abah nanti aja sebentar ya. Nanti berisik anak-anaknya. Ya. Ya. Kecuali anak-anaknya jangan ke sini dulu. Ya. Jadi kata kutiba itu di situ.
Bagaimana mungkin kamu akan disiksa oleh dia? Kamu tuh dirinya.